Oke. Bisa dibuka sekarang. Oke. Selamat malam teman-teman, Suster Ida, Suster Esther. Senang rasanya bisa kumpul lagi walaupun kita hybrid. Mudah-mudahan nggak nggak berjarak gitu ya rasanya. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita akan mengangkat satu pujian lalu dilanjutkan dengan doa. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama teman-teman. Tuhan cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Meskipun pada jalan hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini anakmu, layakkanlah selalu hidupku. Ya Allah, Bapa, ini anakmu, layakkanlah. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami. Sehingga pada malam ini kami boleh berkumpul untuk mendalami kasih lewat Ya Allah, ini layakkanlah hidupku. Enggak kan? Enggak apa-apa. Agar kami mampu berkelanjutan dan melaksanakan kepada pemuda yang berwajib untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu dalam gereja, masyarakat, dan biarlah kami bertumbuh dalam kegiatan Engkau serta menjadi berkat dan semangat dalam memberi perhatian kepada Tuhan demi Kristus. Terkasih, selamat malam. Mohon slide-nya ditutup dulu. Terima kasih. Sudah disampaikan Suster. tema kita malam ini adalah antara cinta, kasih, dan respect. Sebenarnya kalau kita dengar tema ini sudah bukan sesuatu yang baru lagi. Sudah terkenal. Bahkan mungkin familiar di dalam kehidupan kita. Mungkin pada zaman modern ini, ketika kita berbicara tentang cinta, pasti kita punya banyak pengalaman
di teman-teman, pengalaman tempat kerja, di kampus, di dalam keluarga, ataupun di mana kita berada. Pengalaman masing yang beraneka ragam sesuai dengan situasi dan kondisi. Malam hari ini kita akan mendalami tema ini dengan dari sosok Yesus sendiri, pribadi yang kita imani, yang kita percaya dalam perjalanan hidup kita sebagai orang muda. Sebelum kita mendalami lebih jauh tentang ini, marilah mari. Jadi sebagai orang muda pasti teman-teman punya banyak pengalaman, punya banyak cerita tentang apa mesti ada teman. Jadi untuk bagaimana kita mendalami tema ini, tentunya pertama-tama kita belajar dari sendiri yang telah menjadi teladan bagi kita, teladan cinta yang kita suka dalam kita belajar melalui studi, ajaran gereja, dan seringkali Yesus menjadi contoh cinta kasih itu yang umat Katolik, khususnya kita sebagai orang muda, mari kita belajar dari Yesus yang telah menjadi teladan bagi kita dalam mewujudkan atau mengungkapkan cintanya kepada kita yang telah dipanggil menjadi orang muda Katolik. Dan kita patut bersyukur atas teladan ini. Tentunya kita juga mau belajar teladan Yesus itu lewat sabdanya. Malam ini kita akan mendalami dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai ayat 17. Sebelum kita merenungkan mengucapkan sabda Tuhan kita akan dengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 15. Inilah Injil Tuhan kita Yesus menurut Yohanes bab 15 ayat 9 sampai perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu
dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Kasih dari sabda Tuhan dari Injil Yohanes yang baru saja kita dengarkan sangat jelas apa yang disampaikan Yesus kepada kita. Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk mengamalkan cinta kasih dalam ya kadang-kadang kalau mungkin orang-orang muda lebih apa ya lebih kreatif untuk mengekspresikan cinta itu. Kalau suster-suster ya, lebih pintar untuk memberikan renungan, tapi untuk mengekspresikan cinta ya mengekspresikan cinta kepada sesama ya semua orang bisa. Tetapi di sini kalau kita melihat dari tema antara cinta, aksi dan reaksi. Kalau ada cinta pasti ada aksi. Kalau ada aksi pasti ada reaksi. Nah, kadang-kadang kalau kita belum menyadari lebih jauh tentang teladan Yesus sendiri untuk mengekspresikan cinta itu, kadang-kadang kita juga salah untuk bagaimana mengekspresikan cinta kita atau lewat aksi kita. Dan di dalam kitab suci, di dalam Injil ataupun surat-surat yang lain, sangat jelas bagaimana Yesus mengungkapkan cintanya kepada kita. Mungkin sejenak kita bisa melihat salib yang ada di depan kita. Kalau kita menatap dan merenungkan lebih jauh tentang salib yang ada di depan kita, di situ kita bisa menemukan makna terdalam dari cinta Yesus. Makna terdalam dari cinta Yesus. Nah, malam ini secara tidak langsung Yesus mengajak kita menunjukkan pada di dalam keluarga dengan teman-teman dalam kegiatan kita bisa mengekspresikan dan pertama cintailah Tuhan Allahmu dengan begitu detail Yesus menggambarkan menjelaskan kepada kita. Ketika kita punya cinta yang seperti yang diharapkan Yesus yang diajarkan kepada kita, maka pasti dengan mudah kita mengekspresikan kepada sesama. Maka ini menjadi bagaimana cinta saya, bagaimana aksi saya untuk mengungkapkan cinta itu. Mungkin teman-teman saya dengar cerita grup Bible study ini sudah lama. Teman-teman banyak yang setia mengikuti walaupun dengan kelompok yang kecil ini, kita harus mensyukuri itu. Karena tidak harus dalam kelompok yang besar atau ramai baru kita bisa membahas atau belajar tentang kitab suci. Tentang Yesus sendiri mengatakan di mana orang berkumpul itu untuk mengekspresikan cinta kita, bagaimana kita mengenal Yesus, mengikuti teladan Yesus. Kita tidak perlu, bagi saya pribadi, kita tidak perlu mencari banyak sumber dari luar diri, mungkin di Google yang sekarang apapun yang kita search di sana kita bisa dapatkan, tapi jangan sampai kita lupa untuk belajar tentang karena dasar iman kita tuh semua sudah ada.
mau kita mewujudkannya, aksinya seperti apa, Yesus sudah menjelaskannya di dalam kitab suci. Mau dengan cara apapun, Yesus sudah menjelaskan. Tinggal bagaimana kita memberikan waktu, memberikan ruang hati kita untuk mendalami sabda Tuhan. Karena di situ kita sudah menemukan apapun yang kita mau laksanakan untuk mengungkapkan. Jadi kalau tadi saya ajak salib, Yesus sudah memberikan contoh di sana. Dan apa yang Yesus lakukan mungkin kita tidak perlu pelajari jauh-jauh. Tapi cukup kita mendalami itu, maka sudah menemukan caranya bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Maka satu hal yang mungkin saya menurut pribadi saya, memang untuk mengungkapkan cinta itu gampang, untuk mengasihi itu gampang, bisa dengan kata, mungkin bisa dengan uang, dengan berbagai cara. Apalagi misalnya orang tua kita belajar dari orang tua kita, ketika mereka mau mengungkapkan cintanya kepada kita, kadang-kadang mereka memanja kita, mungkin dengan uang, mungkin dengan apa yang kita butuhkan. Kita butuh tas yang baru, dikasih. Kita butuh baju yang baru, dikasih. Itu salah satu ekspresi cinta. Tapi apakah itu sudah seperti yang diharapkan? Dari situ kita bisa belajar bagaimana Yesus mengungkapkan. Apakah kita juga mengungkapkan cinta kita kepada orang lain? Mungkin bisa menyenangkan pemberian-pemberian atau hal lain yang perlu kita. Mungkin pertama-tama kita mengekspresikan cinta kita kepada kita mengungkapkan cinta kita, tapi kita punya atau kita kurang dalam apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Maka ketika kita mengungkapkan cinta, pasti saya bisa kalau berbicara cinta gampang untuk bisa mengekspresikan, aksinya gampang. Misalnya kita memberi sumbangan. Kalau orang menginginkan untuk mengekspresikan cintanya, bantu orang yang mungkin uang, mungkin dengan hal-hal yang lain. Tapi apakah kita juga bisa mengekspresikan secara rohani? Ini mensiringkan tentang kitab suci. Kita mungkin teman-teman setiap hari mendengar kitab suci. Bagaimana pengalaman yang teman-teman dapatkan melalui Bible hari ini bisa dibagikan juga kepada mungkin mereka yang belum tergabung, mereka yang belum tertarik. Bagaimana kita bisa bertahan bergabung di grup atau teman-teman yang lain belum tertarik. Apakah mungkin ini tidak tertarik, atau mungkin membosankan, atau mungkin karena capek kerja, atau memang tidak ada waktu sama sekali berkumpul. Saya kemarin dengar waktu kalau bisa offline, ya saya senang karena kalau offline itu kita lebih bisa saling membagikan. Memang online juga bisa, tapi kalau kita bertemu secara langsung begini kan lebih, ya, gimana? Mungkin teman-teman lebih tahu. Dan itu memang waktu yang kita sangat hampir 3 tahun kita online. Banyak yang sudah bosan dengan online, berharap untuk bisa offline. Tapi memang situasi kita jangan tetapi itu juga. Tapi kalau ada waktu seperti ini kita bisa berbagi pengalaman kita. Yang pertama mungkin kita belajar juga dari Yesus dan bagaimana mengekspresikan cintanya. Yesus sebelum mengekspresikan cintanya di salib, dia sudah melakukan banyak hal, orang sakit, banyak hal yang yang
Kalau kita kalau belum begitu mendalami keberadaan Yesus, tapi ketika kita mengekspresikan cinta kita dengan baik, ada penolakan atau ada reaksi yang tidak baik, pasti kita akan, ya ini siapa dulu? Kalau ya dia orangnya tidak merespon ekspresi cinta saya dengan baik, pasti berusaha untuk cenderung untuk menjauh, ya sudahlah, tidak usah peduli dengan. Tapi Yesus memberikan teladan kepada kita bukan seperti itu. Yesus tidak pernah melihat reaksi dari orang-orang yang menerima ekspresi kasih. Ketika Yesus melakukan perbuatan yang baik, orang-orang malah mencela. Dia itu siapa? Dia itu cuma anak tukang kayu. Ngapain juga kita percaya? Ketika Yesus mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan cinta kasih, tapi justru orang menangkap dia, menyalibkan dia, membuat berbagai hal untuk bisa menjatuhkan. Setiap kali Yesus melakukan perbuatan baik, ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Kita juga mengalami kita punya niat yang baik untuk kadang-kadang reaksi yang datang itu justru menyakitkan. Mungkin reaksinya orang itu tujuan kita baik, kita mau mengungkapkan, kita mengasihi. Nggak usah jauh-jauh, mungkin dalam keluarga juga begitu. Ketika kita mau melakukan suatu aksi yang baik sebagai ungkapan cinta kita, kadang-kadang tidak bisa diterima dengan baik oleh keluarga dekat kita, orang tua, mungkin sanak saudara, adik kakak kita. Mari kita belajar dari Yesus. Jika kita ditolak, kita mensyukuri itu. Mungkin kita bisa bertanya, kalau saya mau mengikuti teladan Yesus, maka saya juga seperti Yesus. Ketika dia melakukan perbuatan baik, ditolak, dia tetap justru semakin menunjukkan cinta itu. Sampai seperti kita mengorbankan dirinya. Yesus tidak membalas apa-apa. Yesus mendoakan, Bapa, mereka tidak tahu. Karena Yesus memang sungguh-sungguh mengungkapkan kasihnya, cintanya kepada kita. Ini reaksi yang datang, reaksi yang justru ada reaksi yang negatif. Yang negatif itu akan membuat dia menderita sampai waktu. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, kita tidak berhenti pada penyaliban atau pada kematian Yesus, tapi kita ada harapan baru. Jadi mungkin kita juga begitu, ketika kita mengalami penolakan atau reaksi yang negatif dari orang lain, semoga kita tidak cepat putus asa. Kita berusaha untuk berbuat lebih baik lagi, untuk terus menunjukkan cinta itu kepada mereka. Jangan sampai ketika kita melihat reaksi yang tidak pas, sudahlah saya nggak mau lagi bergabung di sini. Mungkin masih ada grup lain yang lebih baik. Itu mungkin bisa. Nantilah teman-teman bisa. Kita bisa saling memperbaiki. Jadi sesuai dengan refleksi pribadi saya sebagai pengikut Yesus, apalagi sebagai orang-orang muda, kita belajar dari Yesus dan semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita ini semakin menggugah, semakin membuat iman kita kuat untuk menghadapi reaksi-reaksi yang sebenarnya tidak. Memang reaksi tidak selalu negatif, mungkin banyak yang reaksi baik terhadap atau banyak yang menanggapi ekspresi cinta kita dengan banyak juga yang tidak kita lakukan. Tapi sebagai manusia pasti kita akan mengharapkan respon yang baik. Jika kita mengungkapkan cinta kita dengan baik, pasti kita juga mengungkapkan respon yang baik dari orang yang mendengarkan kita atau menyaksikan sikap kita berkata kita. Kadang-kadang ini pengalaman kami sebagai suster juga ada di komunitas, misalnya kami hidup bersama.
datang dari berbagai latar belakang. Kami juga begitu. Mungkin ada yang punya niat baik, tapi menyampaikannya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh suster yang lain, ya itu juga dengan sendirinya pasti ditolak. Kadang-kadang seperti misalnya kita punya niat yang baik, tapi kadang-kadang kita salah mengekspresikannya atau reaksi yang aksi yang kita gunakan itu salah. Bukan salah, mungkin menurut orang-orang itu tidak seperti itu yang mereka harapkan. Mungkin mereka mengharapkan yang sesuai dengan pemikiran mereka, sesuai dengan diskusi mereka, tapi ternyata yang kita ekspresikan itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Maka pasti reaksi mereka juga tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan harapan mereka, pasti reaksi mereka tidak sesuai juga dengan apa yang kita harapkan. Jadi di situ ada cinta, ada aksi, ada reaksi. Jadi reaksi di sini dalam tanda kutip bukan berarti yang negatif saja, ada reaksi yang positif. Kalau ada reaksi yang negatif, bagaimana kita menyikapi? Kalau ada reaksi yang positif, mari kita syukuri itu sebagai kesempatan untuk kita berbuat lebih baik. Kalau ada reaksi yang negatif pun, mari kita syukuri itu karena Tuhan masih memberi kesempatan yang lain untuk kita mengungkapkan. Maka di lembaran itu teman-teman catat. Jadi saya tuliskan di bawah itu ada pertanyaan refleksi supaya teman-teman mungkin punya pengalaman yang lebih untuk bisa saling memperkaya satu sama lain. Ini ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Bagaimana saya mengungkapkan cinta kepada sesama? Ini bagi saya pertanyaan ini sangat konkret dengan realitas kita semua alami. Dan yang kedua, bagaimana reaksi mereka atau orang-orang dalam menanggapi ungkapan cinta? Yang terakhir itu bagaimana saya menghadapi reaksi. Nah, nanti dari pengalaman atau refleksi dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi panduan kita niat untuk membaharui diri kita. Karena ketika kita ada kelompok sharing seperti ini, ataupun ada banyak pengalaman dari teman-teman kita, itu menjadi harapan baru, menjadi ide yang baru untuk kita membahas. Mungkin dari pengalaman satu teman bisa membantu saya untuk merefleksikan diri saya, untuk bisa memperbaiki. Jadi situ saya tuliskan di niat untuk membaharui diri. Ini tiga yang sudah dituliskan di situ hanya contoh. Misalnya dari malam ini saya belajar mau mengikuti teladan Yesus untuk mengekspresikan cinta saya kepada sesama seperti Yesus mengungkapkan cintanya kepada umat manusia, terutama kepada diri sendiri. Mungkin contoh di sini saya cenderung ketika menemukan peristiwa yang tidak baik atau tidak menyukai orang-orang tertentu, saya lebih cenderung membenci. Nah, sekarang saya berusaha untuk mengampuni. Atau saya mungkin di kampus atau mungkin di tempat kerja atau mungkin di rumah suka mengkritik orang lain. Nah, sekarang saya berusaha untuk mengapresiasi dengan hal-hal yang sederhana. Karena ketika kita bisa melakukan melalui hal-hal yang sederhana, pengalaman-pengalaman yang sederhana, pasti akan membantu kita untuk lebih mudah untuk melakukan yang lebih baik. Membuli, karena ini kata-kata yang sering saya dengar dari anak-anak retret atau dari sharing pengalaman ketika mendampingi anak-anak muda. Membuli zaman sekarang tuh kayaknya membuli ini mungkin ya jadi budaya gitu. Jadi mulai sekarang saya berusaha untuk tidak membuli, tapi berusaha untuk mendukung. Dan
nomor-nomor selanjutnya yang masih kosong, silakan teman-teman tambahkan sendiri sesuai dengan pengalaman pribadi. Jadi itu menjadi panduan untuk diri sendiri.